Oke hello everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini saya akan coba untuk bahas salah satu koin yang mungkin teman-teman semua udah nggak asing ya, yaitu terkait Notcoin dengan tikernya yaitu NOT teman-teman. Dan di sini berhubung sebelumnya ya, saya udah pernah nih untuk bahas seputar analisa koin NOT ini mungkin 1 bulan lalu kalau nggak salah teman-teman. Kalian bisa cek aja di video sebelumnya. Jadi di sana saya tuh lebih detail teman-teman, yaitu saya bahas lengkap terkait teknikalnya pada saat itu atau price actionnya pada saat itu, dan juga fundamental dan tokenomicsnya juga teman-teman. So karena saya udah pernah bahas nih teman-teman untuk fundamental dan tokenomicsnya, mungkin di sini saya nggak akan bahas lagi dan teman-teman bisa cek aja di video tersebut kalau teman-teman penasaran dengan data-data terkait Notcoin ini. Dan di video kali ini biar nggak terlalu lama teman-teman, saya akan lebih berfokus ke price action atau technical analysisnya. So nggak usah lama-lama, kita akan coba untuk mulai analisis teman-teman. Dan sebelumnya disclaimer dulu teman-teman, bahwasannya video ini tentunya bukanlah ajakan untuk kalian menjual atau membeli aset tertentu, bukan sama sekali teman-teman. Melainkan teman-teman bisa jadiin video ini aja sebagai second opinion dan video untuk memperluas wawasan kalian teman-teman ya. Karena memang setiap keputusan finansial yang kalian ambil tentunya resiko dan juga apapun hasilnya akan kalian tanggung secara individu teman-teman. Dan oke, di sini kalau kita lihat dari coin market cap atau berdasarkan kapitalisasi pasarnya, teman-teman bisa menemukan bahwasannya Notcoin ini sudah berada di top 100, yaitu lebih tepatnya di urutan ke-63. Dan kalau teman-teman filter lagi di kategori gaming, di sini teman-teman bisa menemukan bahwasannya Notcoin ini berada di peringkat yang ketiga nih, di bawah IMX dan juga Floki. Nah, di sini kalau kita coba lihat secara chartnya teman-teman atau secara price action, teman-teman kalau misalkan udah nonton video yang saya sebelumnya, di mana saya review kalau nggak salah harga Notcoin masih di sekitaran sini teman-teman, dan pada saat itu lagi pump signifikan ya teman-teman ya. Dan di situ saya menemukan adanya fair value gap yang berasal dari candle ini teman-teman, and then ternyata analisa saya cukup akurat di mana dia fill fair value gapnya dan turun sedikit lebih jauh, and then ternyata dia pullback abis itu teman-teman. Namun sangat disayangkan memang harus terkoreksi kembali ke bawah seperti itu teman-teman ya. Namun di sini ada pullback yang cukup valid teman-teman. Namun memang sayangnya dia nggak bisa ya membentuk higher high, melainkan dia membentuk lower low teman-teman. Nah oke, di sini kita coba hapus saja untuk area imbalance atau fair value gapnya karena memang nggak digunakan lagi nih teman-teman, karena memang udah ke fill ya. Nah, selain fair value gap yang sebelumnya, kalian juga bisa notice bahwasannya seperti biasa teman-teman, saya udah memberikan atau menandai area-area yang mungkin bisa kalian tinjau. Seperti di sini ada supply area teman-teman yang menahan pergerakan dari Notcoin ini beberapa kali ya. Beberapa kali kita gagal menembus area ini. Dan kemudian di bawah ini ada demand area teman-teman, di mana demand area ini tentunya adalah area sebelum Notcoin ini pumping signifikan sebelumnya teman-teman, yang mana kalau kalian bisa ukur sendiri dengan tools yang disediakan, ini cukup signifikan ya untuk kenaikan dari Notcoin ini. Kalau kita ukur dari bawah sampai puncaknya kurang lebih 400%, dan tentunya itu bukanlah persentase yang kecil teman-teman. Dan kalau kita lihat di sini, teman-teman sekilas juga akan notice bahwasannya di sini ada area fair value gap teman-teman. Dan sekarang kita hendak memasuki untuk area fair value gap ini. Nah, di sini kita akan coba bahas nih bagaimana pergerakan Notcoin untuk selanjutnya teman-teman. Dan dari sudut pandang saya ada beberapa hal yang mungkin bisa terjadi dari pergerakan Notcoin ini. Dan dari saya sendiri mungkin yang paling potensial terjadi adalah Notcoin ini akan fill dulu untuk area fair value gap-nya teman-teman, atau area imbalance yang ada di sini. So dia akan fill, and then ada potensi bahwasannya setelah fill dia akan coba testing ke atas lagi teman-teman. Ini ada bisa jadi seperti ini, atau justru ketika dia fill dia akan terjadi seperti ini teman-teman yang sebelumnya. Jadi dia fill, dia naik sedikit namun gagal membentuk higher high dan dia terkoreksi lebih lanjut teman-teman. Mengingat kalau teman-teman lihat nih, dan saya coba ubah jadi line chart sedikit nih teman-teman, kalian bisa lihat bahwa di sini ada gerakan penurunan yang cukup signifikan ya. Jadi di sini dia membentuk low, and then lower high, and then lower low, and then ada possible di sini adalah lower high-nya, dan ada potensi dia mengalami pergerakan seperti ini teman-teman. Jadi mungkin kalau dari POV saya ini adalah movementnya kurang lebih seperti ini, dan ini cukup potensial terjadi di Notcoin ini, mengingat memang trennya sedang
cukup menurun teman-teman dari Notcoin ini. Nah, kalau kita ubah lagi jadi candlestick, di sini tentunya ada potensi juga ya. Memang ketika dia fill fair value gap di sini, ternyata ada likuiditas yang cukup atau buyers yang cukup untuk mengangkat harga Notcoin ini hingga testing ke supply area. Dan apabila memang hal tersebut terjadi seperti ini teman-teman, dia bahkan berhasil breakout and then dia testing lagi baru naik lagi teman-teman, maka hal tersebut akan menginvalidasi penurunannya dan menjadikan titik ini sebagai titik higher low teman-teman. Karena di sini sebelumnya jika memang ini valid menjadi bottom dari Notcoin ini, maka tentunya teman-teman yang hold Notcoin ini akan cukup gembira ya teman-teman ya. Karena memang dia bisa membentuk pergerakan yang seperti ini teman-teman. Apabila memang seperti itu teman-teman. Namun tentunya kalian nggak bisa pungkiri bahwasannya kalau menurut saya sendiri movement yang pertama tadi atau kemungkinan yang pertama tadi itu punya probabilitas yang cukup besar teman-teman. Mengingat memang tekanan seller ini masih cukup dominan teman-teman ya. Kalian bisa lihat di sini terus terbentuk low yang lebih rendah dan ada potensi dia akan membentuk low lagi yang lebih rendah lagi teman-teman di sini. Dan ini ada potensi juga dia mengunjungi demand areanya kalau pakai kemungkinan yang pertama teman-teman. Dan so kita akan coba lihat nih bagaimana respon dari Notcoin ini, apakah memang punya likuiditas atau buyers yang cukup untuk kembali mengangkat harganya teman-teman. Dan hopefully buat teman-teman yang hold Notcoin, kalian udah punya planning teman-teman, dan harapannya teman-teman bisa mengantisipasi nih untuk pergerakan Notcoin ini. Apabila Notcoinnya ternyata memang naik, kalian harus apa, dan apabila Notcoinnya ternyata harus turun, kalian harus apa teman-teman. Namun di sini saya juga punya satu data yang menarik teman-teman. Kalau terkait Notcoin ini, kalian bisa lihat bahwasannya memang di sini RSI Notcoin ini sudah mencapai area oversold-nya, di mana sebelumnya ketika kita mencapai area oversold di sini ada indikasi ya yang menarik ketika area oversold ini kita jumpai di Notcoin ini, and then ketika oversold di sini dia langsung rebound. Kalian bisa lihat di sini area oversold and then dia rebound. So di sini kita memasuki area oversold kembali dan kita nggak tahu nih apakah memang dia punya buyers yang cukup atau likuiditas pembelian yang cukup untuk mengangkat harganya naik kembali atau justru terpaksa terkoreksi lebih lanjut teman-teman. Dan mungkin sekian aja untuk analisa Notcoin secara teknikal ya atau secara price action-nya buat teman-teman yang mau nonton secara fundamentalnya juga. Dan di sana saya membahas cukup banyak data terkait Notcoin. Teman-teman bisa nonton video pembahasan Notcoin yang pernah saya upload sebelumnya teman-teman. Teman-teman bisa nonton feel free lewat TikTok juga bisa, lewat YouTube juga bisa teman-teman. Dan mungkin sekian aja untuk video yang bisa saya deliver pada kesempatan hari ini. Dan juga buat teman-teman jangan lupa untuk money manajemennya selalu dijaga dan hopefully teman-teman bisa profit dari investasi ataupun trading kripto ini teman-teman. Karena tentunya kita semua tujuannya adalah profit teman-teman, dan hopefully kalian bisa profit teman-teman dari industri kripto ini. Dan mungkin segitu aja, and I'll see you teman-teman in the next video. Thank you teman-teman.